Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Nur Arif selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi dan teman sejawat kelas yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi. Saya Rahma Almirasari sebagai moderator dan ada juga teman-teman saya di kelompok 6 ini. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 6, yaitu yang pertama ada Emroza sebagai pemateri 1, yang kedua ada Dira Zain Husain sebagai pemateri 2, yang ketiga ada Kania Junita Sofia sebagai pemateri 3, dan yang terakhir saya moderator dan pemateri 4. Materi 1 akan dibacakan oleh Emroza. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian organisasi dan anatomi organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi ialah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa pelapor kepada siapa. Yang kedua, anatomi organisasi. Anatomi organisasi ditemukan pada pendistribusian dan pengalokasian proses pengambilan keputusan. Psikologi organisasi dapat dipertemukan dalam proses organisasi mempengaruhi keputusan setiap anggotanya. Dan beberapa pakar pun menyebutkan seperti Herbert Simon, Donald Westerbork, dan Victor Thompson. Organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Ada pula elemen-elemen yang harus diperhatikan oleh para manajer hendak membuat desain struktur. Yang pertama ada departementalisasi. Departementalisasi atau pengelompokan pekerjaan. Yang pertama, fungsi yang dijalankan. Yang kedua, tipe produk dan jasa-jasa yang dijalankan. Yang ketiga, geografi atau teritori. Yang keempat, proses. Yang kelima, tipe pelanggan. Yang selanjutnya ada desentralisasi, yaitu maknanya tingkat di mana pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Yang selanjutnya desentralisasi yang maknanya mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada titik di dalam organisasi. Yang selanjutnya ada formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Semakin tinggi derajat formalisasi, maka semakin teratur perilaku bawahan dalam suatu organisasi. Ada pula rantai komando, yaitu garis tidak putus dari wewenang yang tertentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dalam memperjelas siapa melapor ke siapa. Baik, selanjutnya yaitu ada rentang kendali. Menentukan banyaknya tingkatan yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Mengapa perlu rentang kendali? Yang pertama yaitu keterbatasan waktu, yang kedua keterbatasan pengetahuan, yang ketiga keterbatasan kemampuan, dan yang keempat keterbatasan perhatian. Atau rentang kendali setiap pemimpin atau manajer tidak sama. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan struktur dalam organisasi. Ada 3 fungsi, yaitu kejelasan tanggung jawab, yang kedua kejelasan kedudukan, yang ketiga kejelasan uraian tugas. Bentuk struktur organisasi, yang pertama yaitu struktur garis sederhana. Struktur garis sederhana diciptakan oleh Henry Fayol. Umumnya organisasi ini yang memakai struktur ini adalah organisasi yang masih kecil, jumlah karyawannya sedikit, dan spesialisasi kerjanya masih sederhana. Yang kedua yaitu struktur fungsional. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor.
Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga yaitu struktur staf. Organisasi dalam bentuk staf yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan berfungsi memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mempunyai tujuan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu struktur garis dan staf. Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri melainkan memerlukan bantuan staf ahli, yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu struktur produk. Struktur produk ini digunakan jika perusahaan memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Jenis organisasi ini membagi tugasnya ke dimensi produk, artinya sebuah garis koordinasi atau kelompok koordinasi terbagi atas jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Yang keenam yaitu struktur matriks. Struktur ini merupakan struktur yang paling baru dari semua struktur organisasi yang ada dan paling sering digunakan oleh perusahaan yang melakukan proyek rumit. Struktur ini mengintegrasikan hubungan vertikal dan horizontal dengan unit lain dalam sebuah proyek. Kelebihan struktur matriks, penggunaan struktur matriks ini memungkinkan perusahaan mempekerjakan karyawan dengan keahlian tertentu untuk menyelesaikan suatu proyek yang rumit. Yang ketujuh yaitu struktur campuran atau hybrid. Jenis organisasi ini merupakan gabungan dari struktur organisasi produk dan fungsional. Masing-masing produk yang diproduksi memiliki fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh produk tersebut. Selain itu, organisasi juga memiliki struktur fungsional yang tetap mengontrol secara terpusat jalannya organisasi. Salah satu yang dominan dari struktur ini adalah keputusan menjadi tidak terdesentralisasi, tetapi juga tidak tersentralisasi. Pada bagian bentuk struktur organisasi, yang pertama struktur fungsional. Contoh bentuk struktur organisasi fungsional. Yang pertama yaitu direktur sebagai pemimpin dan para bawahan direktur seperti manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Yang kedua, struktur divisional. Contoh bentuk struktur organisasi divisional. Yang pertama sebagai pemimpin direktur utama dan direktur divisi keuangan dan wakil direktur divisi perangkat. Dari bawahan wakil direktur divisi komponen yaitu manajer IC, manajer display, dan manajer baterai. Bawahan wakil direktur divisi perangkat, manajer smartphone, manajer tablet PC, dan manajer laptop. Dan yang ketiga, struktur matriks. Pimpinan, direktur sebagai pimpinan dan bawahan seperti manajer production, manajer quality control, manajer engineering, manajer logistik, manajer planning, dan dibagi menjadi 3, manajer proyek A, manajer proyek B, dan manajer proyek C. Yang keempat, struktur garis dan staf. Pimpinan dibagi menjadi 2, yaitu akuntan publik dan penasihat hukum, dan staf. Setelahnya staf. Dan bawahan pimpinan yaitu bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian SDM, bagian produksi. Di bawah bawahan tersebut ada lagi yaitu kepala seksi, dan kepala seksi seterusnya.
Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa faktor perbedaan struktur organisasi. Yang pertama ada strategi, kedua ukuran, ketiga teknologi organisasi, dan yang keempat lingkungan. Ada juga desain struktur organisasi modern. Yang pertama ada struktur tim, kedua organisasi virtual, yang ketiga ada organisasi nirbatas. Saya akan menjelaskan beberapa desain struktur organisasi. Yang pertama ada struktur tim, yaitu sebagai perangkat sentral untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utamanya yaitu meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Ada juga organisasi virtual. Organisasi virtual itu organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Yang ketiga ada organisasi nirbatas, yaitu organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali dan terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Selanjutnya ada model desain struktur organisasi, ada model mekanistis, model organik, dan yang lainnya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Saya sendiri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan support dari rekan-rekan semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.